Aduh, pakai acara kena motret lagi ini ikan. Jadi seperti biasa malam-malam kasih makan semua ikan gitu. Lah ini kok Bang Kanensis diem-diem aja mojok di atas. Ekor sama semua siripnya juga kuncup tuh. Udah tanda-tanda sakit nih pasti kan. Pas diperhatiin lagi ternyata bener dia kena rot di bagian mulutnya. Ya udah langsung pindahin akuarium aja. Terus kasih obat-obatan lah ya. Ya waktu itu nggak sempet sih buat videoin sama sekali. Jadi ini kondisi sekarang ini udah di siang harinya. Jadi semalam dipindahin, terus dikasih obat. Nah siang harinya ini udah kondisinya kayak gini. Sekarang ikannya udah mendingan sih setelah diobatin, tapi emang rotnya belum sembuh total dan gerakannya pun belum selincah biasanya. Nah ini gue udah mulai ganti air, dan sambil nunggu airnya surut sama gue tambahin air, gue mau cerita sedikit tentang rot itu sebenarnya apa sih. Jadi rot ini kalau diterjemahin ya berarti busuk atau pembusukan. Lumayan umum sih penyakit ini di ikan-ikan hias air tawar. Bisa fin rot, mouth rot, atau body rot, macam-macam. Penyebabnya sebenarnya bakteri yang hampir selalu ada di air tawar, yaitu Aeromonas, Flavobacterium, sama Pseudomonas. Tapi pemicu sebenarnya itu dari kondisi ikan itu sendiri. Jadi bakteri ini biasanya nyerang ke ikan yang kondisinya itu lagi nggak bagus atau lagi stres gitu kan, gara-gara parameter air berubah atau pH tahu-tahu ngedrop atau naik, atau suhu naik turun nggak jelas. Nah itu biasanya ikan stres kena lah sama bakteri ini. Ibaratnya kayak virus flu gitu lah ya kalau di manusia gitu. Kondisinya imun lagi jelek ya berarti kita kena, tapi kalau kondisi imun kita lagi bagus ya udah aman, tenang aja, kayak gitu kurang lebih. Terus penanganannya gimana? Nah ini yang pertama pasti kondisi air lah ya, perlu diperhatiin dalam hari ini ya. Berarti kita harus ganti air kalau bisa total, kecuali buat ikan lain mungkin 30% atau 50% aja cukup. Tapi buat gabus sih aman lah ya, kita ganti air total. Harapannya dari pergantian air total ini yang tadinya ada nitrat dan lain-lain gitu kan, atau bakteri, itu bisa kebuang dan keganti dengan air baru yang lebih fresh, lebih bagus. Selanjutnya dari sisi suhu air juga perlu diperhatiin ya. Kalau gua yang tinggal di Tangerang sih gak perlu pakai heater lah ya, secara panasnya kan udah 11-12 sama Jakarta sama Bekasi gitu. Tapi buat yang tinggal di daerah yang dingin mungkin perlu juga pakai heater. Dan yang perlu diperhatiin, kalau heater ini tuh bukan buat angetin air, tapi buat stabilin suhu. Jadi ibaratnya kita tinggal di daerah dingin nih yang suhunya tuh di bawah 25, dan ternyata ikan yang kita pelihara butuh suhu sekitar 27. Ya udah kita setting heaternya di kisaran 27 gitu. Tapi lain cerita kalau kita peliharanya ikan subtropis yang perlu air dingin, yang nggak perlulah pakai heater itu. Ya malah jadi masalah buat ikannya. Dan satu lagi, di beberapa literasi itu gue baca kalau bakteri Aeromonas ini hidup dan malah berkembang biak dengan baik di suhu di atas 28 atau 30 gitu, gue agak lupa. Jadi ya nggak perlu panas-panas banget sebenarnya buat pakai heater ini airnya atau penanganan si rot ini. Yang penting dia stabil. Gue sih patokan gue sekitar 26-27, makanya berhubung air di rumah gue udah sekitaran gitu suhunya, ya udah nggak perlu pakai heater. Selanjutnya yang kedua, obat-obatan nih. Gue sih pakai 2 jenis obat, dua-duanya dari Medfish, yang satu antibiotik, satunya lagi external flea. Ini bisa dicari sih di marketplace yang hijau atau yang oranye, banyak yang jual lah, harganya juga cukup terjangkau. Alternatif lain bisa juga pakai Acriflavin sama Methylene Blue, ini banyak dijual di toko-toko ikan. Cukup umum banget lah dua obat ini. Atau gue juga pernah pakai Metronidazole, itu gue beli di apotek, satu strip itu harganya sekitar 3.500an ya. Itu gue bubukin, biasanya gue kasih ke lukanya sama gue campur ke air. Nggak masalah selama itu antibakteri atau antibiotik yang aman buat makhluk hidup, ya udah bisa dipakai. Terus buat dosisnya ya tinggal disesuaikan aja, atau dibaca di kemasannya itu pasti ada dosisnya kayak gimana, berapa tetes buat air sekian liter gitu. Oh ya, alasannya kenapa gue pakai 2 obat sekaligus. Ini yang pertama, si antibiotik ini Medfish ya, itu antibakteri atau antiparasit. Jadi yang penyebabnya itu kan penyakitnya si bakteri ini. Nah berarti harus kita matiin dulu nih penyebab penyakitnya gitu kan. Terus yang kedua, external free. Ini kurang lebih sama kegunaannya, tapi juga bisa mempercepat penyembuhan luka-luka di ikan gitu. Selain itu bisa juga dipakai buat WS atau white spot, velvet, cotton wool, dan lain-lain lah. Makanya akhirnya gue putusin buat pakai 2 obat-obatan ini.
Terus yang ketiga, ya udah kita udah usaha, air udah bersih, obat udah dikasih, yang berarti ya tinggal doa aja gitu. Sambil kita perhatiin ikannya kondisinya kayak gimana sambil berjalannya waktu. Nah ini selanjutnya udah di hari ketiga, kondisi ikannya udah mulai oke, udah mulai lumayan lebih aktif berenangnya, makanannya juga udah mau cacing sutra. Ya emang dia agak kurang doyan sih cacing sutra, dia nyampernya lebih ke jangkrik, nggak tahu kenapa. Perkembangannya sejauh ini udah bagus, jadi nggak perlu ditambah dosisnya obatnya lagi sih. Paling gua ganti air dikit-dikit gitu. Lanjut di hari kelima, ini motornya udah nggak kelihatan, tinggal ilangin bekas lukanya aja lah. Ikan juga udah kayak biasa lagi, udah aktif lagi. Kalau udah begini kondisinya sih harusnya aman. Tapi tetap ya biar ikannya sehat ya kita harus jaga kondisi airnya lah, biar imun ikannya tetap kejaga, nggak ngedrop gitu. Baiklah, mungkin cukup dulu ya buat video kali ini. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai silahkan dikoreksi, ataupun kalau ada yang mau ditanya silahkan di komen aja. Dan terima kasih buat yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.